Pernahkah kamu menatap kucingmu dan berpikir, "Hei, apa sih gunanya kamu selain tidur 18 jam sehari?" Bagaimana kalau aku kasih tahu, leluhur mereka secara harfiah menentukan nasib kekaisaran? Bahwa satu penyabot berbulu pernah merugikan intelijen Amerika Serikat 20 juta dolar? Atau bahwa tanpa satu kucing tertentu, mungkin sampai sekarang kita masih hidup tanpa listrik? Halo teman-teman, hari ini kita akan membalikkan total pemahamanmu tentang sejarah. Lupakan buku pelajaran yang membosankan. Kita akan membahas para dalang sesungguhnya di balik kemajuan umat manusia. 20 kucing yang memengaruhi politik, mendorong ilmu pengetahuan, dan menyelamatkan ribuan nyawa. Bersiaplah, beberapa fakta ini mungkin terdengar seperti karangan gila, tapi ini murni kebenaran. Mari kita mulai. Namun, sebelum kita membahas pahlawan berekor secara spesifik, mari kita mundur sejenak. Hubungan antara manusia dan kucing adalah wahana roller coaster yang sesungguhnya. Di Mesir kuno mereka dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Membunuh kucing, bahkan secara tidak sengaja dihukum mati. Serius, tidak ada pengacara yang bisa menolongmu. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan situasinya berbalik tajam. Kucing-kucing dituduh sebagai kaki tangan kekuatan jahat, yang ironisnya berbalik merugikan manusia itu sendiri. Tapi kita bahas itu nanti. Selama berabad-abad, hewan-hewan ini selalu berada di sisi para ilmuwan, jenderal, dan presiden besar. Mereka berjalan di atas meja tempat perjanjian damai ditandatangani, dan tidur di atas cetak biru yang mengubah dunia. Dan seringkali, campur tangan mereka, disengaja atau tidak, menjadi kerikil kecil yang membalikkan timbangan sejarah. Mari kita mulai dengan kisah di mana kecintaan pada kucing justru menjadi bumerang bagi seluruh peradaban. Kita mundur ke tahun 525 sebelum Masehi. Perang Pelusium, Mesir melawan Persia. Raja Persia Kambises II tahu betul bahwa orang Mesir memuja Dewi Bastet yang digambarkan berkepala kucing. Dan dia menciptakan, mungkin, trik psikologis paling sinis sepanjang sejarah militer. Menurut legenda, prajurit Persia tidak hanya menggambar kucing di perisai mereka. Beberapa sumber bahkan mengklaim bahwa mereka benar-benar membawa kucing hidup di depan barisan saat menyerang. Bayangkan situasinya. Pemanah Mesir, penembak jitu terbaik saat itu, seketika menurunkan busur mereka. Mereka takut melukai hewan suci itu. Mereka percaya, lebih baik kalah perang dan menjadi budak, daripada menyinggung dewa dan kehilangan kehidupan abadi. Persia berhasil merebut kota itu, nyaris tanpa perlawanan. Jadi, kecintaan yang teramat besar pada si manis berbulu inilah yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Mesir yang agung. Kejam? Ya. Efektif? Tentu saja. Mari kita lompat ke abad ke-7 Masehi. Ini adalah kisah tentang kucing Nabi Muhammad yang bernama Muizzah. Ini bukan sekadar cerita lucu. Ini adalah momen yang membentuk pandangan dan perlakuan terhadap kucing di dunia Islam selama berabad-abad ke depan. Menurut sebuah riwayat, suatu ketika Nabi sedang bersiap untuk sholat, namun beliau melihat Muizzah tertidur pulas di lengan jubahnya. Apa yang akan dilakukan orang biasa? Pasti mengusir hewan itu. Tetapi, demi tidak mengganggu tidur si kesayangan, Nabi Muhammad mengambil gunting dan memotong lengan jubahnya. Beliau tetap pergi sholat dengan pakaian yang sudah terpotong, hanya demi membiarkan kucingnya tidur nyenyak. Tindakan ini kemudian memberikan status khusus bagi kucing dalam ajaran Islam. Berbeda dengan anjing yang pada masa itu dianggap najis, kucing diizinkan masuk ke dalam masjid. Hingga hari ini, jika Anda berkunjung ke Istanbul atau Kairo, Anda akan melihat ribuan kucing jalanan yang diberi makan dan dihormati oleh semua orang. Semua berkat sehelai lengan jubah yang dipotong ribuan tahun lalu. Namun, tidak semua tempat kucing seberuntung itu. Mari kita berpindah ke abad ke-13, masa-masa kelam di Eropa. Saat itu, Paus Gregorius II mengeluarkan bula yang berjudul Vox in Rama. Dalam dokumen ini, kucing hitam secara terang-terangan dinyatakan sebagai instrumen atau alat iblis. Histeria massal pun dimulai. Kucing-kucing dimusnahkan hingga ribuan jumlahnya. Mereka dibakar, ditenggelamkan, dan dihabisi tanpa ampun. Orang-orang berpikir mereka sedang membersihkan dunia dari kejahatan. Namun, alam membalas dendam dengan kejam atas gangguan keseimbangan ini. Tanpa adanya kucing, tikus berkembang biak tanpa terkendali. Tikus-tikus ini membawa kutu yang membawa bakteri Yersinia pestis, atau penyebab wabah. Pada pertengahan abad ke-14, wabah hitam, Black Death,
melanda dan memusnahkan, berdasarkan berbagai perkiraan, hingga 60% populasi Eropa. Sebuah ironi takdir, dengan membasmi para pelindung berbulu mereka, manusia secara tidak langsung membuka gerbang bagi pandemi paling mengerikan dalam sejarah abad pertengahan. Seandainya Paus Gregorius lebih menyayangi kucing-kucing, sejarah Eropa mungkin saja akan berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Kita bahas sedikit soal sains yuk. Isaac Newton, fisikawan hebat, penemu hukum gravitasi, dan sederet pencapaian lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau dia juga dikreditkan atas satu penemuan sederhana yang digunakan jutaan orang? Pintu khusus untuk kucing, atau cat flap. Ya, lubang di pintu itu loh. Konon, saat Newton sedang sibuk bereksperimen dengan cahaya di Cambridge, kucingnya sering sekali menggaruk-garuk pintu, menyebabkan cahaya masuk dan mengacaukan pengaturan alat-alatnya. Agar tidak terus-terusan bolak-balik membukakan pintu, akhirnya ia membuat lubang di daun pintu. Nah, tapi bagian paling lucunya bukan di situ. Ketika si induk kucing punya anak, si jenius hebat Newton ini, menurut cerita, malah membuat beberapa lubang kecil lagi di sampingnya, khusus untuk anak-anak kucing itu. Dia sama sekali tidak terpikir kalau anak-anak kucing itu bisa melewati lubang yang sama dengan induknya. Ternyata, bahkan pikiran paling brilian pun bisa blank atau bingung kalau sudah berhadapan dengan urusan sehari-hari dan tetangga berbulu. Mari kita simak kisah bagaimana sebuah unsur kimia ditemukan secara kebetulan. Kita mundur ke tahun 1811. Saat itu, seorang kimiawan Prancis, Bernard Courtois, sedang sibuk di labnya mencoba membuat sendawa untuk mesiu. Maklum, pada masa Perang Napoleon, mesiu adalah kebutuhan yang sangat vital. Courtois punya kucing kesayangan yang sering menemaninya. Bahkan saat makan, si kucing suka nangkring di bahunya. Di lab, Courtois menyimpan berbagai reagen dalam botol. Ada larutan alkohol dari abu rumput laut dan di sebelahnya ada asam sulfat. Nah, suatu saat, entah karena kaget atau takut, kucing itu melompat turun dan prang! Kedua botol itu pecah. Cairan di dalamnya langsung bercampur. Seketika, ruangan itu dipenuhi kabut tebal berwarna ungu keunguan. Setelah kabut itu menghilang, Courtois melihat ada kristal-kristal baru yang berkilauan layaknya logam. Itulah momen di mana yodium ditemukan. Kui! Bayangkan, zat yang kini selalu ada di kotak P3K kita, yang menyelamatkan jutaan nyawa dari infeksi, ternyata ditemukan berkat ulah seekor kucing yang sedikit ceroboh. Nikola Tesla, sosok yang berjasa besar dalam penemuan listrik arus bolak-balik, AC, yang kita gunakan saat ini. Dari mana sebetulnya ketertarikannya pada listrik ini berasal? Dalam surat kepada Putri Duta Besar Yugoslavia, Tesla menceritakan kisah dari masa kecilnya. Saat itu ia baru berusia 3 tahun. Pada suatu malam yang kering dan dingin, ia sedang mengelus-elus kucing hitam kesayangannya, yang bernama Macak. Tiba-tiba ia melihat tangannya dikelilingi cahaya redup di kegelapan, dan bulu kucing itu mulai memancarkan percikan listrik. Bunyi derakan listrik statis itu terdengar memenuhi seluruh ruangan. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa fenomena itu sama dengan petir yang menyambar di langit. Nikola kecil merasa sangat terkejut. Ia menatap kucingnya dan berpikir, jadi alam semesta ini juga seekor kucing raksasa? Pengalaman masa kecilnya melihat percikan pada bulu Macak inilah yang kemudian memantik imajinasi sang jenius, sosok yang kelak akan menerangi seluruh planet. Mari kita bahas sedikit tentang perang abad ke-20, Perang Dunia Perasaan, Perang Parit, penuh lumpur, tikus, dan gas beracun. Kucing secara resmi diterima bertugas di dinas militer banyak negara. Tugas utama mereka adalah menangkap tikus-tikus yang menggerogoti perbekalan dan menyebarkan penyakit. Namun, mereka punya fungsi lain yang jauh lebih penting, sebagai detektor gas. Kucing dapat mencium bau gas jauh lebih cepat daripada manusia, bahkan lebih cepat dari burung kenari. Ada kisah terkenal tentang seekor kucing bernama Pete yang tinggal di parit-parit itu. Suatu hari, ia tiba-tiba bertingkah aneh, mendesis dan mencakar-cakar tanah dengan hidungnya. Para prajurit menyadari hal itu dan berhasil mengenakan masker gas hanya dalam hitungan detik sebelum awan gas mustard menyelimuti posisi mereka. Kucing ini berhasil menyelamatkan seluruh peloton hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Perang Dunia Kedua melahirkan sebuah legenda. Kisah Sam yang tak tertenggelamkan. The Unsinkable Sam. Seekor kucing berbulu hitam putih yang seolah-olah telah membuat perjanjian khusus dengan maut. Awalnya, ia bertugas di kapal tempur Jerman, Bismarck.
Ketika Bismarck ditenggelamkan oleh Inggris, hanya sedikit dari 2.000 awak kapal yang selamat. Dan di antara yang selamat itu, ada si kucing, yang kemudian dijemput oleh kapal perusak Inggris, HMS Cossack. Kucing itu lalu diberi nama Oscar. Namun, beberapa bulan kemudian, torpedo Jerman menghantam dan membelah Cossack menjadi dua. Sekali lagi, si kucing lolos dari maut. Ia kemudian dipindahkan ke kapal induk, HMS Ark Royal. Apakah kisah ini berakhir di sini? Tentu saja tidak. Ark Royal juga terkena torpedo dan tenggelam. Sam ditemukan terapung di atas puing-puing papan, dalam keadaan marah, basah kuyup, namun tetap hidup. Setelah insiden itu, para pelaut memutuskan bahwa sudah cukup mereka menantang takdir, dan si kucing pun akhirnya dipensiunkan ke darat. Sam meninggal dengan tenang di Belfast, berhasil bertahan lebih lama dari 3 kapal perang terkuat. Pahlawan pertempuran laut lainnya adalah si kucing Simon. Kisah ini terjadi pada tahun 1949 saat insiden Sungai Yangtze. Kapal perang, sloop, Inggris, HMS Amethyst, diserang gencar oleh artileri Tiongkok. Kapal rusak parah, terdampar, dikelilingi oleh panas yang menyengat, mayat-mayat, dan yang paling mengerikan, gerombolan tikus yang menghabiskan persediaan makanan yang tersisa. Simon sendiri terluka parah akibat serpihan peluru. Tim medis mengangkat pecahan-pecahan shrapnel dari tubuhnya dan tidak yakin Simon akan selamat. Namun, Simon tidak hanya bertahan hidup, ia bahkan kembali bertugas. Meskipun pincang, ia memburu dan memusnahkan semua tikus di kapal, menyelamatkan kru dari kelaparan. Setiap hari, Simon juga mengunjungi para pelaut yang terluka, membangkitkan semangat juang mereka. Simon adalah satu-satunya kucing dalam sejarah yang dianugerahi medali Dickin. Ini adalah penghargaan militer tertinggi untuk hewan, yang setara dengan Victoria Cross. Mari kita bahas blokade Leningrad. Peristiwa ini merupakan salah satu episode paling tragis sekaligus heroik dalam sejarah. Pada musim dingin pertama yang paling mengerikan, yaitu tahun 1941 hingga 1942, hampir semua hewan di kota itu habis dimakan. Akibatnya, Leningrad diserbu tikus-tikus. Tikus-tikus ini berukuran raksasa, sangat agresif, menyerang orang-orang yang sedang tidur, menghabiskan sisa-sisa remah roti yang tersisa, dan yang paling parah, mengancam koleksi-koleksi tak ternilai di Museum Hermitage. Begitu blokade berhasil ditembus sebagian, hal pertama yang dikirim ke kota bukan hanya persediaan makanan, melainkan 4 gerbong kereta penuh kucing dari Yaroslavl dan Tiumen. Armada penyelamat ini dijuluki sebagai Divisi Mengeong, Miaukaiusche Divisie. Sebanyak 5.000 ekor kucing didatangkan ke kota tersebut. Para saksi mata mengenang betapa terharunya mereka melihat orang-orang menangis bahagia hanya karena menyaksikan kucing-kucing biasa berkeliaran di jalan. Kucing-kucing itu dengan cepat membersihkan kota dan museum dari serangan hama pengerat. Hingga hari ini, keturunan para pahlawan berkaki 4 itu masih mendiami Hermitage. Mereka bahkan memiliki paspor resmi dan diakui sebagai staf resmi museum. Bicara soal luar angkasa, tentu, kita semua pasti kenal Belka dan Strelka, anjing-anjing legendaris itu. Tapi, siapa yang ingat dengan Felicette? Dia adalah satu-satunya kucing pertama dan terakhir yang berhasil pergi ke luar angkasa dan kembali dalam keadaan hidup. Kisahnya terjadi di Prancis pada tahun 1963. Saat itu, Prancis sangat ambisius dan ingin ikut bersaing dalam perlombaan antariksa. Mereka pun menyeleksi 14 ekor kucing, lalu melatih mereka menggunakan sentrifugal. Yang terpilih adalah seekor kucing jalanan dari Paris, berwarna hitam putih, dengan nomor C341, yang kemudian diberi nama Felicette. Roket Veronique membawanya terbang hingga ketinggian 157 km. Ia mengalami kondisi tanpa bobot dan guncangan hebat, namun kapsulnya berhasil mendarat dengan selamat menggunakan parasut. Sayangnya, nasib Felicette berakhir tragis. Beberapa bulan kemudian, para ilmuwan memutuskan untuk menyuntik mati dirinya demi keperluan penelitian otak. Kisah tentang Felicette terlupakan selama setengah abad, dan baru belakangan ini, para pecinta kucing mengumpulkan dana untuk membuat monumen bagi pahlawan kecil pemberani ini. Baik, sekarang kita beralih ke dunia mata-mata. Perang Dingin, CIA dan proyek anak kucing akustik. Pada tahun 60-an, intelijen Amerika memutuskan bahwa kucing adalah mata-mata yang sempurna. Mereka bisa pergi kemana saja, dan tidak ada yang akan mencurigai pergerakan mereka. Gagasan itu sungguh gila,
menanamkan mikrofon secara bedah di saluran telinga si kucing, memasang kabel di sepanjang punggungnya, dan menjahit antena pemancar di ekornya. Operasi itu sendiri berlangsung berjam-jam. Untuk proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya antara 15 hingga 20 juta dolar jika disesuaikan dengan nilai uang saat ini. Dan tibalah hari H, uji coba lapangan pertama. Kucing itu dilepaskan dari mobil van dengan tujuan agar ia mendekati bangku taman tempat 2 orang target sedang duduk. Si kucing baru melangkah beberapa kali, lalu tiba-tiba teralihkan perhatiannya, berlari ke jalan, dan ditabrak taksi. Proyek itu pun dibatutup. Ini adalah eksperimen hewan paling mahal dan paling gagal dalam seluruh sejarah intelijen. Bagaimana dengan ilmu forensik? Perkenalkan, si kucing Snowball. Tahun 1994, di Kanada, seorang wanita dilaporkan hilang. Polisi menemukan jaket wanita itu di hutan. Jaket tersebut memiliki noda darah dan beberapa helai rambut berwarna putih. Darah itu milik korban, tetapi rambut putih ini terlihat seperti bulu kucing. Rupanya mantan suami korban yang menjadi tersangka utama memiliki seekor kucing putih bernama Snowball. Polisi kemudian mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, melakukan tes DNA kucing tersebut. Ini adalah upaya yang sama sekali baru dalam proses peradilan. Para ilmuwan harus benar-benar mengembangkan metode sidik jari genetik untuk hewan ini dari nol. Dan ternyata, usaha ini berhasil. DNA bulu yang ditemukan di jaket cocok dengan DNA milik Snowball. Ini tercatat sebagai kasus pertama dalam sejarah dunia di mana bulu kucing menjadi bukti utama dalam kasus pembunuhan. Sejak saat itu dibuatlah basis data DNA kucing untuk membantu proses penyelidikan kasus kriminal. Selain itu ada juga Fred si kucing, seorang pejuang kejahatan. Pada tahun 2006 di New York, kepolisian sedang berupaya menangkap seorang dokter hewan gadungan yang beroperasi tanpa lisensi. Mereka butuh seorang pasien sandi atau pasien umpan. Tentu saja polisi biasa yang menyamar tidak bisa begitu saja datang ke praktik itu. Mereka jelas butuh seseorang yang punya ekor. Dan akhirnya mereka mendapatkan Fred, seekor kucing liar yang diselamatkan dan dirawat oleh staf kantor kejaksaan. Fred pun didandani, lalu disiapkanlah sebuah legenda atau cerita samaran. Seorang detektif kemudian membawanya ke tempat praktik dokter gadungan itu. Si penipu memeriksa Fred dan langsung memberikan diagnosis palsu. Bukti itu sudah cukup untuk melakukan penangkapan. Fred resmi diangkat menjadi agen rahasia kepolisian. Ia mendapatkan lencana dan bahkan ikut menghadiri konferensi pers. Sayangnya, karirnya di kepolisian memang singkat. Namun, Fred telah membuktikan bahwa tugas melayani dan melindungi masyarakat bisa dilakukan bahkan oleh mereka yang hanya punya kaki-kaki kecil. Sekarang, mari kita bahas soal politik. Pernah dengar kisah wali kota Stubbs? Di kota kecil Talkeetna, Alaska, penduduk setempat sangat kecewa dengan politisi mereka. Saking muaknya, pada tahun 1997, mereka menuliskan nama seekor anak kucing oranye bernama Stubbs di surat suara. Dan benar saja, Stubbs menang. Ternyata lelucon itu menjadi kenyataan. Stubbs diangkat sebagai wali kota kehormatan dan memimpin kota tersebut selama 20 tahun. Dia memang tidak punya kekuasaan sejati, tetapi kontribusinya bagi kota itu jauh lebih besar daripada yang dilakukan manusia. Sektor pariwisata di sana langsung meroket. Semua orang ingin melihat wali kota yang terkenal itu, yang kerap minum air catnip dari gelas piala di toko setempat. Stubbs bahkan pernah selamat dari percobaan pembunuhan. Ia diserang seekor anjing ganas, tetapi ia tetap kembali melanjutkan tugasnya. Ini adalah contoh paling nyata bagaimana seekor kucing bisa menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan ketidakmampuan pemerintah yang dijalankan oleh manusia. Di Inggris ada jabatan resmi yang unik. Kepala penangkap tikus kantor kabinet, Chief Mouser to the Cabinet Office. Kucing-kucing ini sudah menjadi penghuni tetap Downing Street nomor 10 selama seabad lebih. Kucing yang paling legendaris di abad ke-20 adalah Humphrey. Ia bertugas di masa kepemimpinan Margaret Thatcher, John Major, dan Tony Blair. Kabarnya, ia diberhentikan dari tugas karena istri Tony Blair tidak menyukai kucing. Dan hal ini sempat memicu skandal besar di kalangan pers. Dan sekarang, penguasa di sana adalah kucing Larry. Ia sudah bertahan melewati 5 perdana menteri. Cameron, May, Johnson, Truss, hingga Sunak. Mereka datang dan pergi. Sedangkan Larry tetap setia di posisinya. Ia bahkan dijuluki sebagai simbol stabilitas di tengah gejolak politik Inggris.
Para jurnalis pun sering melontarkan lelucon bahwa Larry adalah satu-satunya staf yang benar-benar bekerja di Downing Street, meski kenyataannya ia lebih sering terlihat tidur pulas di ambang pintu, dikelilingi kerumunan fotografer. Keajaiban ekonomi berkat seekor kucing. Kisah ini datang dari stasiun Kishi di Jepang. Dulunya ini adalah jalur kereta yang merugi parah dan hampir ditutup. Stasiun Kishi kala itu sepi sekali. Satu-satunya penghuni adalah seekor kucing belang tiga atau kucing kaliko bernama Tama. Namun, pada tahun 2007, manajemen perkeretaapian membuat keputusan gila. Mereka secara resmi menunjuk Tama sebagai kepala stasiun. Bahkan, ia dibuatkan topi petugas kecil khusus. Dan keajaiban pun terjadi. Foto-foto Tama si kepala stasiun langsung viral di seluruh dunia. Para turis mulai berdatangan memadati stasiun tersebut. Bahkan, diluncurkan kereta bertema kucing khusus. Tak diragukan lagi, Tama telah menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Para ekonom memperkirakan, selama masa jabatannya, kucing ini berhasil menyumbang lebih dari 10 juta dolar ke perekonomian lokal. Di Jepang, fenomena ini bahkan menciptakan istilah baru, yaitu nekonomi, merujuk pada dampak ekonomi yang dihasilkan oleh daya tarik kucing. Oscar si kucing dan misteri medis. Di sebuah panti jompo di Providence, Amerika Serikat, hiduplah seekor kucing yang terkenal karena memiliki kemampuan yang mengejutkan. Oscar tahu persis, tanpa pernah meleset, pasien mana yang waktunya sudah dekat. Ia akan masuk ke kamar pasien, meringkuk nyaman di tempat tidur orang yang sakit, dan menetap di sana sampai pasien menghembuskan napas terakhir. Para dokter dan staf medis di sana mulai menyadari pola yang pasti. Jika Oscar memilih tidur di kasur seorang pasien, itu adalah sinyal bahwa pasien tersebut hanya memiliki sisa waktu beberapa jam saja. Oscar telah meramalkan lebih dari 50 kepergian atau kematian, dan prediksinya seringkali jauh lebih akurat daripada perkiraan staf medis. Para ilmuwan berteori bahwa Oscar mungkin dapat mencium feromon spesifik yang dilepaskan oleh tubuh manusia yang sedang sekarat. Namun, Oscar sama sekali bukan pertanda buruk yang menakutkan. Justru, ia adalah sosok penghibur. Bagi banyak pasien yang kesepian dan tak memiliki kerabat, suara dengkurannya yang lembut adalah bunyi baik terakhir yang mereka dengarkan sebelum meninggalkan dunia. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan para kucing yang telah mengubah dunia internet. Si Grumpy Cat, atau si kucing pemarah. Nama aslinya adalah Tardar Sauce. Ekspresi wajahnya yang selalu cemberut dan terlihat kesal, disebabkan oleh struktur giginya, telah menjadi simbol bagi seluruh generasi. Ia muncul di tahun 2012 dan langsung menjelma menjadi sebuah kerajaan bisnis, buku, film, dan berbagai merchandise. Grumpy Cat berhasil meraup sekitar 100 juta dolar bagi pemiliknya. Ia membuktikan bahwa meme bukan sekadar gambar lucu, melainkan kekuatan budaya dan ekonomi yang sangat besar. Pada dasarnya, para kucing inilah yang membangun internet sosial modern. Mereka memberi kita bahasa emosi universal yang dapat dipahami tanpa perlu penerjemahan di belahan dunia manapun. Dan sebagai penutup, inilah kisah tentang kucing Tips. Pada tahun 50-an di London, Tips bekerja untuk Royal Mail, dan itu resmi. Dia punya gaji yang dipakai untuk membeli makanannya dan buku catatan kerja. Tips sendiri punya berat 10 kg, dan dia adalah momok menakutkan bagi tikus-tikus di ruang bawah tanah kantor pos. Tapi, dia menjadi legenda bukan hanya karena kemampuannya ini. Dalam obituarinya yang diterbitkan di semua surat kabar utama, tertulis, Tips berhasil menjaga ketertiban di tempat manusia tidak sanggup. Dia menjadi simbol dari kelas pekerja di dunia kucing, seorang pekerja biasa yang selalu melakukan tugasnya dengan sempurna. Kisah-kisah seperti inilah yang mengingatkan kita bahwa kebesaran atau hero tak selalu harus terkait dengan perang atau politik. Terkadang cukup dengan pintar menangkap tikus dan setia serta berdedikasi pada tugas yang diemban. Begitulah mereka, para penguasa dunia berbulu yang menggemaskan. Dari dewa-dewi Mesir kuno hingga meme internet, dari parit-parit perang dunia peradi hingga kursi empuk di kantor Perdana Menteri. Kucing selalu hadir di setiap babak penting sejarah. Mereka menginspirasi kita untuk melakukan penemuan, menyelamatkan kita dari penyakit, menghibur kita di saat-saat paling sulit, dan terkadang mereka hanya membuat kita tertawa. Mungkin saat Anda menonton video ini, kucing Anda juga sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa, atau mungkin mereka hanya memutuskan bahwa sudah waktunya makan. Apapun itu, lihatlah dia dengan hormat. Siapa tahu, mungkin saja dialah yang akan menjadi pahlawan selanjutnya dalam buku sejarah.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika Anda menikmati kisah-kisah ini, jangan lupa berikan like. Itu adalah hadiah terbaik bagi kami dan para kucing kami. Subscribe atau berlanggananlah ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan video investigasi kami berikutnya. Sekarang kami ingin bertanya kepada Anda, cerita manakah yang paling mengejutkan Anda? Kucing mata-mata atau kucing kosmonaut? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.